Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan cerita sebuah kisah horor yang berjudul Kisah Nyata Teror Korban Kecelakaan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selang beberapa hari, ada cerita lagi dari warga-warga. Tempatnya ibu-ibu komplek biasanya lah, lagi nunggu tukang sayur, pasti ngobrol ngalir ngidul. Katanya ada orang dari tetangga kampung sebelah, mau masuk gang ke perumahan gua. Sebut aja Pak Uci lah. Gue kenal soalnya, dia emang suka mijit-mijit orang gitu. Gua pernah patah pergelangan tangan disembuhin sama Pak Uci. Mungkin Pak Uci mau mijit kali ya. Waktunya itu tepat setelah bada maghrib. Kan memang mitosnya kata orang tua itu, jangan keluar pas bada maghrib karena demit keluar semua. Ini gua antara kasihan sama ngebayanginnya bikin ngakak. Nah, Pak Uci ini mengendarai motor metik. Tahu kan motor metik kalau kegas dikit gimana? Pas mau masuk, motornya itu kayak ditahan, gak bisa maju. Dia bingung kan, tapi tetap dia gas terus tuh. Namun, sialnya masih gak jalan-jalan juga. Karena penasaran, dia nengok ke belakang, tanpa melihat kaca spion. Katanya, Pak Uci benar-benar ngelihat jelas. Ada sosok laki-laki dengan wajah yang hancur penuh darah. Rambutnya gondrong lepek, dan memakai jaket kulit berwarna hitam. Gua sih udah bisa nebak kalau itu kayaknya si kancil. Sosoknya itu sedang memegangi motor Pak Uci pakai tangan kanannya. Kasusnya ini mirip sama seperti yang menimpa teman gua, si Momon Salmon. Sosoknya ini ngomong sama Pak Uci, "Tolong saya belum tenang. Saya ingin pulang." Karena takut, Pak Uci gas lagi tuh motornya, sambil baca-baca doa dalam hati dan istighfar berkali-kali. Tiba-tiba motornya maju dengan cepat, karena tadi sempat digas full dan lepas kendali hampir menabrak portal gang. Untungnya dia langsung loncat dari motor dan membiarkan motornya itu terjatuh. Itu stang motornya pun sampai bengkok. Udah dispakur hancur pak. Nah, keesokan harinya lagi nih, kejadiannya sore hari. Ini yang Pak Uci alami itu sama persis dengan tetangga samping rumah gua. Namanya Wak Encas. Bedanya Wak Encas ini nggak ditampakin nih sosoknya. Hanya motornya itu sama kayak ditahan. Digas-gas terus, malah semakin berat suara motornya. Dan tiba-tiba nyelonong aja bisa jalan lagi. Karena kaget, Wak Encas ini gak sesigap Pak Uci tempo hari. Wak Encas jatuh tersungkur dan dengkulnya sebelah kirinya itu berdarah. Di hari yang sama malamnya, seperti biasa selepas sholat isya, gua sama teman-teman nongkrong di warung pinggir jalan raya itu. Sebelum jam 11 malam, gua selalu berpamitan untuk pulang duluan, karena ibu gua itu disiplin banget. Gua pulang telat dari jam yang ditentukan beliau, ya sudah habis gua gak dikasih masuk. Namun sebagian teman-teman gua di warung itu sampai jam 1 dini hari. Nah, yang ngalamin terornya kali ini itu si Atek. Kebetulan rumahnya itu di seberang jalan raya. Selepas masuk ke dalam rumah,
Tadinya si Atik ini mau nyalain lampu ruangan tengah, tapi dia urungkan niatnya itu dan lebih milih untuk tiduran di kursi sambil nonton TV aja katanya. Gak lama kemudian, pintu rumahnya itu ada yang ngetuk. Ya layaknya orang bertamu ke rumah lah gimana. Si Atik mikir, masa iya tamu jam segini? Ketukan pertama dia hiraukan, ketukan dua dia juga hiraukan. Nah, ketukan ketiga ini si Atek beranjak ke ruang tamu dan mengintip lewat sibakan gorden kaca. Dengan jelas juga dia melihat sosok orang pakai jaket kulit hitam, kayak banyak cakaran gitu. Rambutnya sedikit gondrong lepek, berdiri menghadap pintu rumahnya. Awalnya si Atek mau buka pintu, tapi dia mikir lagi kalau itu mungkin orang gila, mengingat rumahnya dekat jalan raya dan gak berpagar. Dia tutup kembali gordennya. Tiba-tiba dia mendengar suara jelas banget, bahkan dia selalu mastiin lagi kalau suara itu benar gak ya. Tek, tolong saya belum tenang, katanya itu. Suaranya itu kayak kasihan banget. Si Atek mendengar itu mengusap-ngusap telinganya dengan keras, seakan meyakinkan lagi kalau telinganya itu salah dengar atau tidak. Meskipun sedikit merinding, dia sibak lagi tuh sedikit gordennya. Sekarang posisi yang Atek lihat itu, kepalanya menghadap ke arahnya. Mukanya hancur sehancur-hancurnya, dengan muka yang berlumuran darah. Jelas sekali si Atek ini lihat hidungnya yang rata penuh darah. Dengan cepat dia menutup gordennya keras-keras dan berlari ke kamar ibu bapaknya sambil menangis. Keesokan harinya, si Atek ini sakit panas selama 2 hari. Gua tahu banget sih, dia emang penakutnya bukan main. Mirip almarhum Kinoy, sahabat gua yang dulu. Selang beberapa hari lagi, tetangga gua yang rumahnya sebelah kiri dari rumah gua, dia punya anak cewek, namanya Lucy. Memang Lucy ini satu tongkrongan juga sebenarnya, dan cewek satu-satunya yang ikut nongkrong. Cuma jarang-jarang gitu mainnya. Intinya memang anak baik-baik lah. Waktu pulang sekolah ya pulang, waktu sekolah ya sekolah. Beda banget lah sama gua. Waktu pulang sekolah ya nongkrong, main-main dulu sama teman-teman. Nah, satu waktu si Lucy ini duduk sendiri di warung tempat biasa gua sama yang lain. Sambil menunggu angkot lewat. Kebetulan warungnya itu gak buka dari semenjak ada kejadian kecelakaan hari itu. Dengar-dengar lagi pulang kampung ke Garut. Nah, si Lucy ini karena sendiri gak ada teman ngobrol, dia buka buku catatan buat baca-baca sekilas lah. Biasanya si Lucy ini emang sering bareng sama gua boncengan. Cuma ya tahulah, anak di umur segitu kalau udah putus suka pada gengsi. Dia benar-benar gak bisa fokus. Tiba-tiba pundaknya itu terasa berat dan terasa pegel. Dan sempat juga si Lucy ini mencium darah yang sudah membusuk. Tahu kan darah busuk baunya gimana? Singkat cerita, di jam 1 siang banyak banget motor masuk ke dalam gang perumahan gua. Gua mikirnya saat itu, wah ada seserahan nih. Kalau enggak ya ada yang mau tunangan. Kegirangan tuh gua saat itu, bisa makan gratis. Gua ajaklah 2 temen gua buat ngikutin motor-motor itu. Tapi masa iya seserahan pakaiannya baju PNS yang coklat itu. Sampai tiba di depan rumah gua, ternyata gua ngedengar suara si Lucy ini sedang teriak-teriak sambil nangis.
Karena penasaran, gua samperin dong itu kerumunan dan ngintip di kaca jendela depan rumahnya si Lucy. Si Lucy lagi dipegangi beberapa orang, karena yang gua lihat tangannya itu mengepal sambil merem, nangis teriak-teriak gitu. Terus gua ngomong dalam hati, ini kesurupan asli atau bohongan ya? Nah, yang bikin serem dan merinding lagi adalah orang tua Lucy ini manggil orang pintar buat nyembuhin kesurupannya itu kan. Pas dibaca-bacain, si Lucy ini malah ngikutin dan bahkan ngebenerin ayat yang orang pintar itu baca. Si Lucy menggeram terus ngomong, ilmu maneh Hans gitu. Maneh mual bisa ngusir aing ti awa budak iya budak malik kain. Nah, kalau yang nggak tahu artinya kurang lebih kayak gini. Ilmu kamu cuma segitu. Kamu nggak bisa ngusir saya dari badan anak ini. Ini anak milik saya. Makin penasaran, makin bingung juga gua saat itu. Lah kok bisa bacaan suci? Setan gak takut. Pengen rasanya gua lempar rosario gua. Siapa tahu tuh setan kesakitan. Si Lucy ini kan ngomongnya cempreng. Ini suaranya berat banget dan kayak marah. Gue masih menyangkal kalau ini Lucy ini gak kesurupan. Tiba-tiba si Lucy ini mengedarkan pandangannya. Dia kayak melihat satu persatu orang yang ada di situ dalam keadaan mata tertutup. Nah, anehnya si Lucy ini mukanya pas menghadap gua. Terus dia membuka matanya, natap gua cukup lama. Lalu senyum nyeringai gitu. Merinding gua ngebayanginnya gila. Gua ngeri saat itu dan akhirnya gua lebih milih buat pergi ke rumah. Malamnya, kata ibu gua yang memang ada di sana, orang tua Lucy ini manggil lagi orang pintar yang berbeda. Yang menariknya adalah entah percaya apa enggak, sebelum orang pintar ini sampai ke rumah Lucy, si orang pintarnya ini melihat sosok tinggi besar berbulu. Matanya merah besar menyala, mulutnya bertaring panjang, tangannya panjang menyentuh tanah sambil mendekap seorang gadis. Karena orang pintar ini sudah kenal sama keluarga si Lucy, jadi dia hafal betul siapa yang sosok itu bawa. Di situ juga katanya ada sosok yang sedang ngebantuin si Lucy untuk lepas. Ternyata sosoknya itu si Kancil. Aduh, gua nggak ngerti lagi deh masalah begitu-gituan. Susah masuk nalar gua. Gua juga nggak tahu gimana caranya si orang pintar itu ngambil sukma si Lucy dari sosok itu. Pas datang di rumahnya si Lucy, si orang pintarnya ini cerita. Dia ngomong, Lucy ini tadi sukmanya jalan-jalan seperti orang bingung. Saya juga lihat dia dibawa oleh sosok makhluk besar hitam. Saya dulu sering kesini, jadinya saya tahu. Makhluk besarnya ini tinggalnya di pohon asem dekat jalan raya. Cuma yang satunya saya nggak tahu. Sosoknya itu ngebantuin Lucy pakai jaket kulit hitam. Fix sih jaket kulit hitam ya, si Kancil. Jadi intinya si makhluk gede ini suka sama Lucy. Dia pengen Lucy ini jadi pendampingnya. Nah, kata si orang pinternya itu, ada satu sosok yang baru dia lihat. Sosoknya ini seperti kebingungan juga, mau pergi kemana. Dia tertahan. Gue sih nggak tahu dan nggak ngerti maksud dari orang pintar ini. Oh ya, sebagai gantinya agar Lucy ini nggak dibawa sama sosok gede itu, syaratnya adalah kepala kambing muda yang warnanya full hitam. Entah kenapa setelah kejadian itu si Lucy jadi bisa melihat hal-hal goib gitu.
Sampai sekarang sudah menikah dan punya anak pun masih sama. Dan kejadian si Lucy yang kesurupan ini bikin heboh orang-orang sekitar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.